Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu, di relung hatiku yang hancur.
Tuhan, marilah kita menaikkan pujian syukur dan hormat serta sembah kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita serta memperkenankan kita sekalian untuk beribadah di hari Minggu kedua di bulan Juli tahun 2020 ini. Adapun warta jemaat tambahan di pagi ini Minggu 12 Juli 2020 sebagai berikut. 1. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada semua pelayan khusus serta perangkat pelayanan lainnya di gedung gereja untuk beribadah dan melaksanakan tugas pelayanan di hari Minggu ini, dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh anggota Jemaat Yerusalem Batu Kota maupun para pendengar yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah di pagi ini melalui pengeras suara atau TOA dan dapat diakses lewat live streaming di akun FB Gemim Yerusalem Batu Kota dan YouTube. Kedua, ibadah pagi ini akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk kedua yang sudah dibagikan kepada setiap keluarga oleh masing-masing Pelsus di kolom 1-6. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Pendeta Cornelia Siwilonong STH, KPI Yosef Gagana, Organis Syamas Dikson Bawengket, pelayan pendamping Pelsus kolom 5, petugas multimedia Saudara Immanuel Masengi, pelayan khusus dan pelayan lainnya, serta pegawai dan kosor yang bertugas di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara. 4. Badan Pekerja Majelis Jemaat beserta seluruh pelayan mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 2020. Kelima, ibadah anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Yerusalem Batu Kota akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juli 2020 pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore. Sebagai Kadim Pendeta Jenli Audi Batung STH dan pelayan pendamping Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat dan UPK Anak Sekolah Minggu Kolom. Tempat ibadah untuk sementara di rumah masing-masing yang dipandu dari gedung gereja melalui pengeras suara atau TOA dan live streaming akun FB Gemim Yerusalem Batu Kota. Untuk itu dimohon bantuan orang tua, oma, opa untuk menyiapkan dan mendampingi anak-anak untuk beribadah. Keenam, ibadah kolom 1 sampai kolom 6 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 6 pagi. Dan sebagai Kadim Pendeta Cornelia Siwilono STH dan pelayan pendamping Komisi PKB dan Pelsus kolom 1. 7. Ibadah Minggu depan tanggal 19 Juli 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu melalui pengeras suara TOA di gedung gereja serta live streaming Facebook dan YouTube. Kedelapan, berikut ini kami akan membacakan pengumuman nikah. Daftar untuk pengumuman pada hari ini tanggal Kamis 9 Juli tahun 2020 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Rabu 22 Juli 2020 jam 14.00 WITA tempat Gemim Yerusalem Batu Kota bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Yeremia Tangkere SH, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Batu Kota, lingkungan 4. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Winston Karel
Wilson Tangkere, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Bahu Lingkungan 4. Dan Ana Sali Wahongan, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kelurahan Bahu Lingkungan 4. Dan Feby Feni Kawengian SH, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Bahu Lingkungan 4, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Maksi Kawengian almarhum. Dan Nature Lomboan, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Desa Tateli 3, Jaga 4. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sudah ditangani dan cap Yules Devi Ohlers SH, NIP 1967 1223 1993 03 1010. Demikian warta Jemaat di pagi ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mari kita berdiri dan memulaikan Tuhan Allah kita, memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NNBT nomor 3 ayat 1. Mari kita puji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami umat-Mu yang datang menyembah Engkau di hari Minggu yang baru yang penuh dengan syukur. Ketika kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas hari dan minggu yang baru, kami nikmati sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Perjalanan waktu kami lalui seminggu dalam persekutuan ibadah jemaat-Mu.
Di gedung gereja ini kami yang boleh menyatu hati. Bahkan bagi jemaatmu, khususnya kami yang ada di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Dari kolom 1 sampai kolom 6. Dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang-orang tua kami. Bahkan kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, yang Tuhan percayakan melayani Tuhan di pagi hari ini. Maka kiranya kasih karunia Allah, kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita berdoa dalam pengakuan dosa kita di saat ini. Bapa di surga, Engkau yang penuh kasih dan adil, melawat kami umat-Mu dalam persekutuan di hari Minggu ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bermazmur, kami mau menyanyikan nyanyian pujian, kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena keselamatan yang daripadamu memberkati kami umat-Mu untuk datang beribadah, datang bersyukur, dan mengaminkan segala perbuatan-perbuatan ajaib dahsyat Tuhan itu dalam hidup kami. Kendatipun kami saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi kami merasakan betapa lawatan-lawatan Allah dinyatakan kepada kami, baik pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan kami. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami di masa-masa pandemik ini. Tetapi satu hal kami mau aminkan, betapa Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Betapa kasih-Mu begitu sempurna adanya dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib, menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kasih karunia, beroleh keselamatan yang daripadamu, untuk kami nikmati sukacita, kebahagiaan, dan hidup melayani Tuhan, didasarkan pada kasih kami bukan hanya terhadap sesama kami melayani, tapi ketika kami melayani sesama, itu berarti kami telah sementara dan akan terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kesatuan hati kami mempersatukan kami umat-Mu, jemaat-Mu di sini, dalam iman, harap, dan cinta kepada Tuhan. Memahami setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami, bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut pujian pengakuan dosa. Oh Tuhan, bila aku merenungkan. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayat hampa dan perih, aktisan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini, taat setiap hari. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kau tetap Tuhanku, Yesus. Kau tetap Tuhanku, Yesus, yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap, dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Bapak Ibu jemaat, bolehkah diundang berdiri? Kita akan mengungkapkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Puji Yesus.
juru selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak Ibu Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 sebagai bacaan dan bahan perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Namun sebelum kita membaca firman, kita mohon penerangan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Firman-Mu adalah pelita dan terang dalam jalan kehidupan kami, mengarahkan pandangan hidup kami, agar kami selalu mau melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu Tuhan, dan firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kami, pedoman, menjadi suluh dalam perjalanan hidup kami. Kami akan membaca firman Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, untuk kami mampu bukan saja hanya sekedar menjadi pendengar firman yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia dalam ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan. Hidup ini kami isi dengan hal-hal yang sangat berarti, menyenangkan hati-Mu, bahkan sesama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai 46 akan dibacakan oleh pelayan khusus yang ada di kolom 5. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara
kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Kenyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kenyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Mari kita sambut dengan firman-Mu, pelita bagi kami. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu jemaat, bolehkah kita kembali diundang berdiri? Kita akan ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu jemaat, disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa umum dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Diberkatilah kami umatmu yang datang menyembah Engkau dengan penuh kerendahan hati. Oleh karena siapakah kami secara pribadi? Oleh karena siapakah kami sebagai satu persekutuan keluarga? Dan oleh karena siapakah kami dalam persekutuan jemaatmu? Khususnya kami yang ada di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Bagi kami yang sementara mengikuti ibadah di pagi hari ini, bahkan juga para pendengar, kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan tiada tara dalam hidup kami. Kami boleh bekerja, kami boleh punya usaha, kami boleh ada dalam tugas tanggung jawab profesi kami, apapun itu yang sementara kami kerjakan dan yang menjadi tanggung jawab kami secara pribadi ataupun dalam keluarga. Terlebih ketika dipercayakan dalam pelayanan kami. Berbicara tentang kami melayani, kami lakukan itu untuk sesama dan terlebih untuk Tuhan. Maka hidup pribadi keluarga terus diberkati, aliran-aliran berkat yang daripada Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kasih dan penyertaan Tuhan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami. Terlebih ketika kami dalam perjuangan hidup kami, walaupun dalam situasi dan kondisi yang sesulit apapun, kami tahu Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Dan itu boleh kami rasakan sampai detik ini, di pagi hari ini, di hari yang baru, minggu yang baru. Ketika kami menapaki baris hidup kami, pelayanan kami, di tanggal 12 Juli 2020. Kami merenungkan tentang kasih sayang Tuhan selama kami berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan ini bukan hanya melanda pribadi, keluarga, atau persekutuan kami. Tapi virus ini telah melanda dunia ini sampai di berbagai segi-segi dan sektor-sektor kehidupan manusia. Dan semuanya tentu ada perenungan-permenungan diri ketika kami ada di bagian hidup mengandalkan Tuhan. Proses hidup dan pembentukan iman dari Tuhan mengingatkan kami betapa berharganya kehidupan yang Tuhan masih berikan, agar di dalamnya kami mengisinya dengan hal-hal yang selalu membuat Tuhan senang, membuat Tuhan bersuka cita karena kehidupan kami yang selalu mau menampakkan hidup ini berdampak positif. Hidup yang berkenan, bukan saja kami melakukan apa yang baik, tapi hidup yang dalam perkenanan Tuhan. Melakukan apa yang baik, benar, berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hatimu dan sesama kami. Terima kasih Bapa. Diberkati kami semua, terlebih hamba-hamba pelayan-Mu yang Tuhan percayakan melayani dalam persekutuan di ibadah Minggu pagi saat ini. Pribadi maupun keluarga kami akan terus diberkati dan terus kami diingatkan untuk kami terus memberkati. Dasar dari semuanya itu, belajar dari firman, yaitu kasih,
kepada Allah dan sesama. Berkati kami semua jemaat-Mu yang ada di Gemim Yerusalem Batu Kota. Semua hamba-hamba pelayan Tuhan, pelayan khusus yang Tuhan percayakan melayani di jemaat. Syamas, penatua para pendeta, kostor pegawai, komisi Bipra, komisi kerja, panitia, semua kami yang Tuhan percayakan ada mengambil bagian dalam pelayanan bersama, terlebih bersama dengan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 6, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kehidupan suami istri sampai kepada orang-orang tua kami di usia indah mereka di masa lanjut usia. Kami merasakan bahwa Tuhan terlalu baik bagi kami. Walaupun kami sadari ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, tapi kami yakin bahwa begitu banyak berkat-berkat Tuhan mengalir dan mengalir bagaikan aliran air sungai yang tiada pernah berhenti, mengarahkan pandangan hidup kami, agar supaya kami sadar dan fokus hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan itu dalam kehidupan kami. Maka kami mau membilang terima kasih kepada Tuhan untuk kasih sayang, penyertaan Tuhan, umur panjang, berkat Tuhan mengalir dalam persekutuan jemaat-Mu di sini. Terlebih ketika mereka yang merayakan hari ulang tahun sepanjang minggu berjalan. Adik Pilia Caitlin Angko ulang tahun ke-15, Bapak Yunus Torawoba ulang tahun ke-57, Bapak Peter Wangka Takumansang ulang tahun ke-33, Ibu Jeli Arikalang ulang tahun ke-50, Ibu Tuti Suryati ulang tahun ke-42, Bapak Josi Timbuleng ulang tahun ke-53, Saudari Grace Amanda Kairupan ulang tahun ke-25, Bapak Youce Julianus Ratela ulang tahun ke-68, Saudari Mika Mega Queen Hillary Mantik ulang tahun ke-22, dan ulang tahun pernikahan keluarga Ladi Momongan yang ke-20. Berkati semua anggota jemaat-Mu yang boleh merasakan berkat-Mu, apakah ketambahan usia setahun secara pribadi, ketambahan usia setahun dalam pernikahan keluarga, bahkan ketika ada berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, dalam usaha, dalam mata pencarian, profesi, tanggung jawab kami. Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat-Mu itu. Dan biarlah kami diingatkan bahwa di dalam semua berkat-Mu itu, kami tidak melupakan siapa pemberi berkat itu dalam kehidupan kami. Dan kami sadar kami boleh seperti ini. Kami boleh menikmati apa yang menjadi harapan kerinduan kami. Sadarlah kami bahwa itu bukan karena kuat gagah hebatnya kami, tapi karena Tuhan yang memberkati pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Terima kasih Bapa, diberkati semua jemaat-Mu yang boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam ucapan syukur mereka secara pribadi maupun keluarga. Tapi kami juga teringat untuk anggota-anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam masa-masa pemulihan, masa-masa perawatan, bahkan mungkin ada yang sakit. Ketika kami teringat dengan Bapak Penatua Roger Pepa, Ibu Lahama Takaindengan, Bapak Donald Erungan, Ibu Velma Mononimbar Tampongangoy, Ibu Mariamin Luawo Tempong Buka, Bapak Ferry Munde, Bapak Max Mangelep, dan Engkau memberkati jemaat-Mu yang dalam masa-masa pengobatan. Mereka bersyukur untuk Ibu Naharia Mesalilo dalam masa-masa penyembuhan ini. Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang merindukan uluran, jamahan, kuasa mujizat dan tangan kasih-Mu dinyatakan. Dasar iman kami benar-benar mau dalam pengakuan kami. Betapa Engkau berkuasa atas hidup kami. Berkuasa atas keluarga kami, berkuasa atas segala sakit penyakit yang kami derita ataupun pergumulan-pergumulan, masalah-masalah di dalam keluarga kami, masalah ekonomi, hubungan antara orang tua dan anak-anak, suami istri, bahkan dalam pelayanan kami, dalam hubungan sesama rekan-rekan sepelayanan.
Kami tahu Tuhan, kami tidak sepi dari berbagai tantangan dan pergumulan itu. Tetapi kami mau melihat Tuhan atas semuanya itu, karena Engkau lebih besar atas semuanya, dan terus membentuk iman kami, agar kami pun didapati Tuhan, memposisikan diri pada ketaatan dan hidup mau setia kepada Tuhan. Berkati terus kehidupan kami semua untuk hari yang baru, minggu yang baru yang akan kami lewati, rencana-rencana kehidupan pribadi keluarga, bahkan juga ketika anak-anak kami yang akan memulai lagi di tahun ajaran yang baru 2020-2021 pada hari Senin nanti, walaupun ibadah masih melalui daring, tapi kami percaya Bapa, anak-anak cucu keluarga kami dalam masa-masa pendidikan mereka, walaupun dalam situasi pandemik saat ini, mereka tetap punya semangat, mereka tetap menghargai apa yang menjadi kerinduan orang tua, menyekolahkan, bahkan ada bersama dalam kuliah, dalam mencari-cari pekerjaan untuk anak keluarga kami. Biarlah Engkau berkati. Seisi keluarga kami mau datang selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sambil kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah, bahkan khususnya di lingkungan di mana kami tinggal di Batu Kota ini. Memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai di daerah kami, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, bahkan di kota Manado ini, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan semua yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin-pemimpin kami. Karuniakan hikmat marifat daripada-Mu, untuk mereka selalu mau lakukan tugas tanggung jawab mereka. Apalagi ada begitu banyak tanggung jawab ketika harus menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Ketika kami membaca berita, begitu banyak yang positif, begitu banyak yang terpapar COVID-19, khususnya untuk daerah kami, Sulawesi Utara. Mungkin ketakutan, kekhawatiran itu sedang melanda umat-Mu Tuhan, karena kami berada di zona merah. Tetapi kami mau datang kepadamu, mencari wajah-Mu, merendahkan diri, berbalik dari jalan kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami, untuk daerah kami. Pulihkan, curahkan, lawatlah kami Bapa, agar kami boleh terus ada di dalam kehidupan persekutuan kami, baik di jemaat, komunitas, masyarakat, bahkan kami boleh diberikan kesempatan untuk bebas melaksanakan tanggung jawab kami, karena kami saat ini berada dalam situasi new normal, tapi bukan berarti semau kami. Kami anggap enteng apa yang ada di sekitar kami dengan virus yang saat ini sementara mewabah. Tapi protokol kesehatan itu mengingatkan kami, karena kami sebagai anak-anak-Mu dikaruniakan hikmat oleh Tuhan, agar kami melakukan bagian kami, menjaga kesehatan kami, pribadi, keluarga, saling mengingatkan, saling menasehatkan, saling membantu, saling melayani bersama, agar di dalamnya praktek kasih yang sesungguhnya itu kami tunjukkan ketika kami dalam situasi seperti ini. Ujian iman dari Tuhan memproses, membentuk kami di saat-saat sukar seperti saat ini. Tapi kami punya komitmen, kami mau bahwa kami ada di bagian itu. Bukan karena untuk kami pamer atau supaya orang lain melihat kebaikan kami, tapi sesungguhnya belajar dari firman-Mu, kebaikan hati kami untuk diketahui semua orang karena dasar kasih kami kepada Tuhan. Dan itu kami mampu wujudkan kepada sesama kami. Karena itu terima kasih Bapa, segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami. Ketika ada berkat-berkat Tuhan mengalir dan kami terus juga dalam usaha, pekerjaan, tanggung jawab, profesi kami membagi berkat untuk pelayanan gereja-Mu sesuai pos-pos pelayanan yang ada. Biar Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sucikan setiap pemberian kami. Ajar kami untuk selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan saja persembahan dalam bentuk uang saja,
tapi segenap hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami serahkan hari yang baru, minggu yang baru ini dalam penyertaan Tuhan. Perjalanan-perjalanan kehidupan kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami letakkan dalam naungan tangan kasih sayang Tuhan. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Tambah iman, harap dan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam khotbah di saat ini, sebagaimana pembacaan dan perenungan kita untuk minggu yang berjalan ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Dalam perenungan kita warga Gemim dibawa tema melayani sesama berarti melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada satu pertanyaan bagi kita ketika kita dalam tugas tanggung jawab panggilan kita sebagai gereja, yaitu salah satunya adalah melayani. Yaitu, kapan saya memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama? Ini menjadi perenungan ketika saya mempersiapkan pelayanan ini terlebih untuk khotbah kita. Ada satu pertanyaan, ditujukan bukan saja hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk kita, Bapak Ibu jemaat. Kapan saya memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama? Mungkin kalau bicara tentang pelayanan, orang lakukan. Tapi kalaupun ada perenungan secara pribadi, kapan kita memberi pelayanan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama? Bapak Ibu jemaat sekalian, saya membaca sebuah tulisan mengungkapkan demikian. Kita tidak dapat membayangkan seandainya setiap umat memiliki beban dan tanggung jawab untuk saling melayani dan mengembangkan pelayanan tersebut kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Pastilah dampak kehadiran gereja akan menjadi signifikan sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Membaca tulisan ini, di situ juga ada pertanyaan. Seandainya setiap umat, setiap gereja Tuhan, gereja kantoran adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Saya, Bapak Ibu jemaat, kita semua adalah gereja itu. Kalau kita memiliki beban dan tanggung jawab untuk saling melayani, betapa mengembangkan pelayanan itu agak lebih luas lagi, dan itu berdampak kehadiran kita dalam persekutuan. Bukan saja hanya di jemaat, tapi dalam komunitas masyarakat. Perenungan kita di minggu berjalan ini dalam perikop pembacaan kita di saat ini. Sebenarnya kita mau melihat betapa Tuhan Yesus memberikan kesaksian mengenai dirinya. Dan dia tidak menonjolkan sifat-sifat apakah dikatakan sebagai yang suci, yang tulus ikhlas, penuh belas kasihan, lemah lembut, dan sifat lainnya yang mulia. Sebaliknya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu dalam tema kita, melayani sesama berarti kita melayani Tuhan.
Jadi kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus mau saksikan. Dia tidak mau bermegah karena dia merasa seperti saya katakan tadi, suci, tulus, ikhlas, penuh belas kasihan, lemah lembut, dan apa saja yang mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan mau ungkapkan. Betapa termulianya Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, perikop ini memang bukan merupakan perumpamaan. Dalam Matius 25 yang kita baca ayat 31 sampai 46. Namun ini adalah gambaran penghakiman yang terakhir. Gambaran ini sebagai penyataan dari anak manusia yang datang dengan apa? Kemuliaan. Mengumpulkan semua bangsa dan memisahkan mereka seperti dalam bacaan kita baca kembali, memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Pemisahan ini pada sikap dan cara bagaimana kita diarahkan untuk melayani Tuhan. Domba ditempatkan di sebelah kanan, menunjukkan pada orang kepercayaan dan yang setia melaksanakan kehendaknya. Sedangkan kambing di sebelah kiri menunjuk pada yang tidak setia melaksanakan perintahnya. Jadi ada pemisahan. Dalam bacaan kita, ketika kita memahami perenungan ini, saya menyimpulkan ada dua hal yang bisa kita katakan sebagai pilihan atau yang akan menjadi perenungan kita ketika kita memahami bagian firman dalam kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yaitu tentang yang setia dan yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau orang Manado mau bilang, kurang torang mau pilih, mau suka di posisi mana? Torang mau suka ada di bagian yang setia atau yang tidak setia kepada Tuhan. Memang sangat luas pengertian ini. Tetapi dalam perenungan firman Tuhan, melalui apa yang digambarkan dalam perikop ini, dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, mari kita melihat khususnya di ayat 34 dan ayatnya yang ke-31, kalau bicara tentang setia dan yang tidak setia, atau ketika ada pemisahan mana itu domba dan mana itu kambing. Ayat 34 dan 41. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan ayatnya yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat." Dalam hubungan yang setia dan yang tidak setia. Bacaan itu, kalau orang mau baca ulang, betapa ayat ini menjadi perenungan, bukan saja perenungan, tapi permenungan hidup kita. Sampai di mana ketika kita mau ada menjadikan Tuhan, menjadikan hidup kita, memprioritaskan Tuhan karena kita mau pilih di posisi yang setia dan kita lakukan bagian kita. Yang pasti orang tidak akan memilih untuk hal yang kedua, tidak setia. Nah, orang akan selalu memilih bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mau berbagi kasih, sebagaimana tema kita, melayani sesama. Sebagai tanda kehadiran kita juga mau melayani Tuhan. Dalam ayat 46 bagian B, kalau kita telah memilih bahwa kita ada di posisi sebagai yang setia, kita ingin memilih untuk
memposisikan hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita membaca ayatnya yang ke-46, bagian B, berhubungan dengan yang setia itu. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Karena orang sudah memposisikan diri, kita memilih untuk menjadi hidup ini berarti karena kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Karenanya dengan melayani sesama itu berarti kita pun melayani Tuhan. Bukan berarti tak pisah, sama dengan pemisahan antara kambing dan domba. Kita melayani sesama seperti kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, di dalamnya kita melayani sesama. Tidak ada kita membedakan atau mungkin, oh kita kan melayani Tuhan. Kadang itu ungkapan-ungkapan itu melayani Tuhan, tanpa kita sadari bukan hanya Tuhan yang kita layani, tapi di dalamnya kita melayani sesama. Terlebih ketika kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, kita terus mau hidup setia kepada Tuhan. Kita menjadi berkat. Iman kita semakin dimurnikan sebagai wujud bahwa kita tetap mau taat dan setia serta hidup takut akan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita taruh hidup ini dalam pengandalan hidup ini kepada Tuhan, bukan pada pengandalan diri dan kekuatan kita, bahkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Tuhan berkenan untuk setiap kehidupan kita yang bukan saja kita lakukan karena kita mau hidup baik atau kita melakukan banyak kebaikan, tapi lebih daripada itu dalam kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah wujud tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan dalam 3 tugas panggilan kita sebagai gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Dan itu menandakan 3 tugas panggilan gereja menyatu hati dalam hidup kita. Siapapun kita dengan latar belakang hidup kita masing-masing, Tuhan tempatkan kita ada di dalam kehidupan ini dengan sesama, agar kita mempraktekkan, membagi kasih Tuhan itu kepada sesama. Bukan hanya batasan-batasan kita memberi secara apa yang kita miliki materi atau secara jasmania. Tetapi ketika kita saling mendoakan, ketika kita saling menasehatkan dengan kasih, dan ada kasih Tuhan yang selalu mempersatukan kita, maka apa yang dialami dalam pergumulan pelayanan ketika situasi tulisan Kitab Injil Matius ini adalah penggambaran penghakiman yang terakhir. Telah dibedakan mana tuh domba di sebelah kanan, di sebelah kiri itu kambing. Artinya orang-orang yang mau hidup memposisikan diri, melakukan bagian saya, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, mau hidup taat dan setia, maka Tuhan berkenan. Dan kalaupun masih ada yang mau atau ada di bagian tidak mau setia, Tuhan tidak berkenan, itu saja. Simpel-simpel saja. Orang Manado bilang, sederhana aja saja. Orang memahami apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang orang mau. Karena kenyataannya realitas sekarang banyak orang lebih suka apa yang orang mau. Situasi pandemi COVID-19 rupa orang jaga baik-baik itu protokol kesehatan. Ikut orang-orang ini yang sudah pahami. Tapi kalau orang mau ada di luar sana, luar biasa. Ya pakai masker, kok ada lengkali so jaba sengaja atau apa. Terbiasa, orang pe kekuatan apa di bawah gini. Nggak mau baku ambil to orang atau orang mau bakal lain orang. Orang berdoa apa Tuhan. Tuhan pulihkan. Mau beli berita so banyak, so 70-an ribu sekarang di Indonesia ini. Untuk orang kemarin ada postingan baca di WA, so tak tambah lagi kemarin 50-an. Jadi so 1000-an. Kage so dekat-dekat so mau 2000 ini tuh orang. Tapi tompe kekuatan apa di bagian ini? Adalah Tuhan. Orang bersyukur Pak Tuhan bahwa kita boleh ada sampai saat ini. Tadi share sedikit dengan orang pe kostor. Bersyukur karena 3 bulan so dilewati. Maret, April, Mei, masuk Juni, orang sekarang so ada di Juli. Luar biasa. Kalau Tuhan memberkati kita dan kita juga ada di bagian itu. Tuhan tidak mau biar Pak orang. Tuhan tidak mau tinggal Pak orang. Tapi tangan kanan kemenangan Tuhan selalu dinyatakan bagi kita anak-anak Tuhan.
Kita mau bersyukur dalam segala hal, secara pribadi, keluarga. Ini sekarang banyak orang bilang, napa di postingan tadi malam, biar jo kata cuma di virtual jo tu nasi jaha dan dodol di Minsel sana, mungkin di Mitra. Dan bilang itu kok cuma virtual pendeta. Nyandak katun DP asli, karena orang tidak bisa menerima tamu orang di Minsel ini. Dan di daerah-daerah di mana bulan-bulan begini orang pengucapan syukur. Tapi biarlah pengucapan syukur itu ketika kita dalam hati bersyukur kalau orang ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan, kemegahan, bahkan kemampuan kita, tapi karena Tuhan. Maka itulah ucapan syukur yang luar biasa. Karena biasanya katun orang di Sulawesi Utara, daerah-daerah tertentu so ada di bulan-bulan orang mau bersyukur. Kalau bulan Juli ini so terkenal orang bagian Minsel sana, Minahasa dan sebagainya. Kalau orang di Manado kurang ini, mungkin kurang mau tunggu kalau orang mau bersyukur berpengucapan di Manado bulan September, karena inilah sukacita kita bersama. Walaupun pengucapan dia bilang baru kalau ini leni tahun orang mau berpengucapan syukur melalui Zoom, virtual dan sebagainya, live streaming. Tapi itulah Tuhan punya cara untuk kita ada di bagian itu. Cara Tuhan kadang unik, kadang tidak bisa kita selami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Tapi ketika dia sediakan setiap berkat, setiap anugerahnya yang dia limpahkan kepada saya, Bapak Ibu semua jemaat yang boleh mengikuti ibadah saat ini, menikmati berkat Tuhan, maka biarlah kita memahami setiap kehendak Tuhan. Karena kita berada pada posisi mau menjadi yang setia, mau menjadi yang taat. Belajar dari kasih Allah itu yang dia nyatakan dalam hidup kita, dan kita mau bagikan lewat setiap hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itu biarlah sukacita iman melayani sesama, terlebih kita melayani Tuhan, tanda bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita sebagai gerejanya untuk kita menyuarakan suara kenabian Allah, bahwa dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan menderita sekalipun, Tuhan tetap menguatkan kita. Ujian-ujian iman yang kita alami, Paulus katakan tidak akan melebihi batas kekuatan kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup pribadi keluarga kita. Tapi seperti Paulus katakan, ujian-ujian iman, pergumulan itu tidak akan melebihi batas kekuatan dan kemampuan kita. Karena itu tetap hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita. Apapun segi-segi kehidupan kita jalani, biarlah hidup kita tetap mau menjadi berkat untuk memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan sambil kita memberi persembahan kita, mari kita nyanyikan pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Hati dan perbuatanku
kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus kita berdoa untuk kita akan mengakhiri persekutuan ibadah di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, betapa banyak berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tingkap langit berkat-Mu tercurah terbuka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Sehingga sesuai dengan profesi kerja, usaha, mata pencarian dan tanggung jawab kami juga mampu membagi berkat untuk pelayanan gereja-Mu. Sebagai kesaksian kami, sebagai gereja-Mu, untuk ada menopang setiap program-program pelayanan bagi jemaat, bagi pelayanan bersama, khususnya kami di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Berkati semua jemaat-Mu yang senantiasa merasakan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini, apapun itu bentuknya. Jemaat semua mau bersyukur, berterima kasih karena Tuhan terlalu baik dalam hidup ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah kami semua dan kami boleh bersyukur kalau kami boleh ada dalam pelayanan bersama di ibadah minggu di pagi hari ini tanggal 12 Juli 2020 bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Sekretaris, Bapak Penatua Yosef Gagana sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus yang ada di kolom 5, Penatua Syamas, bahkan juga yang senantiasa bersama mendampingi kami, Bapak Pendeta Jenderal Audi Watung, Sarjana Teologi sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, semua kami yang boleh ada, pemain musik, kostor, pegawai, dan kami yang Tuhan percayakan melayani di pagi hari ini, megang multimedia. Biarlah anugerah berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup pribadi, keluarga, masa depan yang cerah, gilang gemilang Kau siapkan bagi hidup pribadi, keluarga kami. Maka kami yakin, kami percaya, segala sesuatu yang kami lakukan, kalaupun kami lakukan itu dengan penuh ketulusan, kejujuran, kemurnian hati, maka sukacita iman daripada Tuhan mewarnai perjalanan hidup kami semua. Kami serahkan hari yang baru, minggu yang baru dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi tujuan hidup kami, Tuhan buat sukses, Tuhan selalu buat berhasil. Karena itu terpuji sangat Engkau Bapa. Ini doa syukur permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami serahkan semua jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mengikuti ibadah dan sementara bersama-sama dalam pelayanan ibadah di pagi ini. Biarlah lawatan Allah, kuasa mujizat Allah terus dinyatakan, bahwa kasih Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami bermohon kepadamu. Amin. Sambil berdiri kita nyanyikan nyanyian penutup, Indah Mulia Bahagia Penuh. Lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman dari bencana dan sesat, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, budi hantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman dari bencana dan sesat, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bapak Ibu jemaat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Kita ambil saat teduh. Demikianlah ibadat kita pada pagi hari ini. Boleh berjalan dengan baik dan tentunya kita percaya ini semua boleh terjadi karena tuntunan dan pengantaran Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Kadim kita Bu Pendeta Cornelia Siwilondong SH yang sudah dipakai Tuhan untuk memimpin ibadat kita pada pagi hari ini. Kepada semua anggota jemaat yang ada di rumah dari kolom 1 sampai kolom 6, bahkan para pendengar sekalian, kami menyampaikan terima kasih karena kita sudah beribadah bersama-sama dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang